Halo semuanya, balik lagi bersama saya Dani Beler di Tanya Bintang Tamu. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau ini adalah salah satu orang yang berpengaruh di dalam kesenian pantomim. Ibaratkan dunia rapper, beliau ini adalah seorang Iwake kali ya. Gitu. Siap. Di pantomim ini cukup berpengaruh namanya. Siapa lagi kalau bukan the one and only Mas Septian Dwi Cahyo. Iya. Halo Mas. Ya, halo. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Sehat ya. Dari mana Mas Septian tadi? Dari Jakarta? Iya, Jakarta. Khusus ketemu Wah, YouTuber paling kondang Wah. di kota yang akan saya bikin pertunjukan di Jajahi. Bogor. Ya. Siap. Mantap nih. Berarti dari jauh-jauh datang ke sini collab sama seorang YouTuber yang kayaknya salah. Kita ngobrol dari basic dulu, Mas. Pantomim tuh sebenarnya apa sih? Kita kan sering lihat pantomim, cuman nggak begitu dalam pengetahuan soal pantomim. Apa tuh pantomim? Jadi pantomim itu sebetulnya kalau secara kehidupan dia masuk di unsur peniruannya, bahwa manusia sejak dilahirkan itu adalah peniru ulung. Jadi ketika kita lahir kita udah pandai meniru orang tua kita, meniru cara jalan. Jadi tiruan itu sudah hadir sejak kita dilahirkan, dan manusia itu peniru ulung. Jadi kita bisa meniru tokoh idola kita, kita meniru guru, meniru orang tua. Yang utama adalah bagaimana dia mempelajari tiruan yang dia lihat, terus dia kembangkan di tubuhnya. Nah, unsur pantomim seperti itu, peniruan. Itu disebutnya kalau dalam bahasa ininya mimesis. Jadi proses peniruan itu. Nah, sejarah pantomim itu juga kalau Aristoteles filsuf Yunani bilang itu sudah ada sejak peradaban manusia. Gitu. Pantomim itu. Itu lebih-lebih udah ada di Mesir kuno dan di India udah mulai berkembang. Nah, ketika masuk ke dalam dunia seni pertunjukan, pantomim itu diperkenalkan oleh Commedia dell'arte dari Italia. Dia yang memperkenalkan bentuk-bentuk gerak yang komedi hingga ke seluruh dunia. Sebetulnya kalau mau lihat sejarah di Indonesia juga sudah ada, juga sudah lama ada. Ya, seperti contohnya Punakawan ya. Semar Petrogareng itu tokoh dewa tapi dia menyampaikan pesan melalui komedi, melalui humor gitu. Tapi kalau misalkan si pantomim itu image-nya memang selalu komedi apa enggak selalu? Enggak selalu, cuman itu tergantung dari si pelakunya gitu ya, dari juga momennya gitu. Nah, saya melihat apapun yang berunsur komedi lebih cepat terkenal. Apapun gitu. Film komedi, lagu komedi, apa yang bisa membuat orang happy, tertawa, itu lebih cepat dikenal, lebih cepat jadi kenangan, bisa orang tahu. Terbukti pantomim juga berhasil karena Commedia dell'arte. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi nggak melulu komedi ya maksudnya? Ya, nggak harus ya dia komedi, tapi bagaimana menyampaikan pesan itu ada sense humornya untuk bisa orang mengenang gitu. Oke. Nah, kalau Charlie Chaplin masuknya apa tuh, Mas? Kalau Charlie Chaplin karena waktu itu film masih motion picture ya, masih gambar bergerak. Itu belum ada audio untuk dubbing, untuk suara. Makanya konsep Charlie Chaplin itu gerak tanpa kata, tanpa dialog. Gerak tanpa kata, tanpa dialog, ya. Itu sebenarnya juga salah satu pendukung terkenalnya pantomim gitu. Dan mungkin
karena mungkin beliau juga menyaksikan pertunjukan-pertunjukan mime di panggung gitu ya, bentuk-bentuk komedi di panggung, di atas panggung yang namanya itu mungkin pantomim dan mime. Nah beliau mungkin bikin ini secara audiovisual gitu, lewat film-filmnya. Oke, oh iya. Sama ini sebenarnya Mas, saya mau tanya, kenapa si pantomim itu identik dengan kaos putih hitam? Garis-garis. Putih hitam, garis-garis ya. Kalau zaman dulu kita justru yang setahu saya malah putih-putih ya. Untuk sebetulnya membedakan dari background. Oke. Gitu. Yeah. Kalau background terang kita pakai hitam kelihatan tuh gerak. Karena kita menyampaikan pesan lewat gerak. Ketika gerak itu tertutup sama background, masa pesan nggak terbaca, nggak nyampe pesannya. Sebetulnya itu. Nah, munculnya garis-garis itu sebetulnya dilihat dari estetik ini aja, keunikan aja. Itu dari Itali. Mereka ada memang satu profesi yang dia pakai baju garis-garis sama shawl merah gitu. Akhirnya dipakai bermain di jalanan dan itu kelihatan menarik gitu. Oke, mencolok gitu. Akhirnya itu jadi icon. Kalau di luar negeri kan soalnya baju hitam putih garis-garis kan kayak napi ya, tahanan di sana ya. Iya. Apa ada hubungannya tuh? Enggak, justru yang napi itu mungkin melihat ini kayaknya kalau baju putih hitam garis-garis nih lebih gampang kelihatan gitu gerak-geriknya gitu. Jadi gampang nangkepnya gitu. Nah, secara kesenian itu memang ada satu profesi waktu itu kalau nggak salah di Italia itu ini ya, sampan itu ya, dia pakai baju garis-garis hitam putih gitu. Nah di Indonesia juga ada, cuman putih merah. Madura. Iya. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya antara kaos hitam putih garis-garis dengan napi luar negeri ya? Nggak ada. Walaupun sebenarnya ada sih, sama-sama nggak boleh bersuara. Ini di penjara ya, dibungkam ya. Dibungkam. Ada juga yang bercerita bahwa perkembangan seni pantomim itu salah satunya dari pemberontakan sebetulnya ya. Pemberontakan mahasiswa yang ingin bersuara gitu ya. Akhirnya ditangkap, nggak boleh gitu, nggak boleh melakukan demo gitu ya. Akhirnya ditahan gitu. Nah next time mereka tetap berjuang untuk menyuarakan gitu. Akhirnya mereka menyuarakan lewat gerak. Oke. Gitu. Tetap ditangkap juga. Akhirnya dia pakai makeup putih. Iya, gitu. makeup putih. Supaya nggak ketahuan siapa ini pelakunya gitu. Oh, itu ada ininya ya, ada sejarahnya. Ada ya? juga yang sejarah versi yang itu. Menyuarakan suara-suara rakyat, suara kebenaran. Oke. Nah, kalau Mas Septian ini di dunia pantomim udah berapa tahun? 40 ya? Saya belajar umur 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun sudah belajar. Udah 3 SD? 3 SD udah belajar pantomim? Udah belajar pantomim. Saya masih kaligrafi itu, Mas. Kenapa? Dari awalnya kenapa bisa terjun dari kelas 3 SD? Memang hal yang nggak lazim. Gitu. Saat itu saya SD mestinya menyukai nari atau teater atau film atau ini band gitu ya. Buat saya itu udah banyak orang yang melakukan itu gitu. Jadi kalau saya ikut dalam masa yang banyak, perjuangannya agak berat. Gitu. Akhirnya ketika kebetulan saya punya basic tari Jawa, ketika belajar pantomim nggak begitu sulit. Karena tekniknya secara turunan secara sama pengalaman itu udah memperkuat seni pantomim itu. Akhirnya ya udah, kayaknya belum juga ada di Indonesia yang mempelajari seni pantomim, karena tahun 70-an 80-an itu sama sekali orang baru kenal pantomim, termasuk saya juga gitu. Jadi akhirnya ya udah, saya bertekad untuk mempelajari dan memperkenalkan di Indonesia. Apa waktu itu reaksi dari teman-teman dan keluarga ketika Mas Septian di umur segitu udah menguasai atau mempelajari pantomim? Kalau yang keluarga pastinya mendukung gitu, terutama ibu saya support, karena dari kecil saya diarahkan ke seni, udah seni tari, seni teater, terakhirnya pantomim, pokoknya disupport untuk
maju di dunia seni gitu. Nah, kalau teman-teman ya ada sebagian yang melihat ini kurang akan dapat tempat di masyarakat gitu, karena pasti. unik, karena sulit, karena segala macam. Berbeda gitu. ya. Tapi ada sebagian yang amazing, kok bisa ada di Indonesia gitu, termasuk seniman dari luar. Ketika lihat saya pantomim, Marcel ya dia nyebut ini pemain pantomim terkecil di dunia saat itu. Oh, ini pantomim cilik maksudnya. Pantomim cilik. Nah itu kan Mas Septian dari umur 9 tahun, maksudnya setiap keinginan atau cita-cita anak itu kan berubah-ubah. Kayak dulu saya pengen jadi dokter, tapi setelah di umur sekian kayaknya enggak deh. Apa Mas Septian juga sama ngelewatin itu? Saya pengen jadi arsitek sebetulnya. Di umur berapa itu? SD. Oh, SD. Kalau apa cita-citanya arsitek gitu. Terus Ya, tapi bukan arsitek bangunan, arsitek di bidang seni. sama-sama arsitek ya. Sama-sama mendesain. Iya. Nggak usah kayak Mas Septian pernah berkeinginan, tapi kenapa bisa seistiqomah itu milih pantomim? Ada satu sih intinya, dalam seni pantomim itu saya bisa melampiaskan passion saya. Salah satunya menghibur orang. Saya senang apapun hal yang berbau komedi, saya senang. Oke. Gitu. Dalam semua unsur pekerjaan saya cari yang ada unsur komedinya. Kalaupun nggak ada, saya coba sisipin karena saya paling senang di mana bisa saya menghibur orang. Oh itu. Gitu. Iya. Makanya lewat pantomim ini media saya untuk saya bisa berekspresi, menghibur orang. Gitu. Makanya saya banyak mencari cerita ataupun gimmick yang bisa menghadirkan tawa buat penonton. Berarti waktu SMA aktif di teater kayak gitu-gitu? SMA saya udah main film. Ya. Jadi lebih banyak ke pengalaman membintangi film, sinetron, Rumah Masa Depan waktu itu gitu. Kalau Den Dimas tahun berapa itu? Dan bagus. Dan bagus tahun 97, 95, 96 lah. 95, 96, 97-nya booming. Di saat Mas Septian umur berapa itu? Saya 29-an kalau nggak salah, 30 gitu. Karakter Den Bagus kan kuat banget ya sampai sekarang ya. Ya, waktu itu lucunya waktu saya mau bikin awalnya tuh konsep saya sebetulnya seperti Mr. Bean. Betul. Saya padahal nggak tahu, tiba-tiba saya bikin aja demonya, mini kata komedi gitu. Tapi tiba-tiba Mr. Bean muncul. Wah, saya bilang kalau saya ikut seperti dia mempertahankan konsep awal saya pasti dibawanya Mr. Bean. Akhirnya saya coba bikin ini deh. Ya udah, tokoh idola saya deh, Charlie Chaplin, saya bikin parodinya versi Indonesia gitu. Nah, ketika itu orang bisa melihat ada Mr. Bean, ada Den Bagus. Iya. Gitu. Nah, artinya maksudnya si pantomim ini bisa masuk ke genre lain ya, Mas? Maksudnya kayak ke film juga? Iya. Sangat. Jadi pantomim sebetulnya basic dasar kita. Kita mau jadi aktor, kita mau jadi entrepreneur, kita mau jadi sutradara, penulis naskah, apapun bisa. Karena bagaimana kita meresapi seni pantomim itu meniru dan mengangkat kembali. Nah, mengangkat kembalinya tinggal di media apa? Media panggung kah? Media film kah? Atau media buku kah? Atau media digital kah? Gitu. Oh, tapi intinya sama-sama ngebangkitin lagi ya? Ya. Jadi kita punya basic mind itu, meniru itu, atau kreativitas kita membentuk karakter, kreativitas kita menghadirkan benda-benda imajiner, itu bisa kita sampaikan dalam berbagai bentuk media. Oke. Dulu saya sempat memasuk psikolog. Itu ada pelajarannya menganalisa gerak tubuh. Apa Mas Gestur juga? Iya, gestur. Mau tidak mau akhirnya kita mengarah ke sana. Gitu. Karena kita kan harus memahami pemain pantomim tuh kayak tangan saya begini, terus saya gini, begini, itu apa motifnya, apa kita harus pelajarin secara detail. Jari jemari, bentuk kaki, bentuk itu. Nah, itu ternyata dipakai di bahasa tubuh.
gitu. Gestur tadi, membaca gestur, membaca bahasa tubuh orang lain gitu. Nah itu ada ilmunya dan termasuk dalam seni pantomim itu basic kita untuk bisa memainkan gerak pantomim itu harus memahami gerak orang, membaca karakter-karakter orang. Jadi secara tidak langsung sebenarnya di dalam kesenian pantomim tuh ada unsur psikologis juga, ilmu pengetahuan apapun udah ada di sana gitu. Berarti Mas Septian tahu nih kalau orang bohong gitu, kelihatan. Kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya begitu. Nah itu yang saya selalu bilang sama orang tua. Menonton pantomim atau anak diajarin pantomim itu baik gitu, karena secara psikologis dia berempati, dia peka gitu. Misalnya orang tuanya langsung tahu bapak kehilangan apa, nyari gitu. apa, Nyari apa, dia bisa bantu. Gitu. Kalau nggak peka, udah bodo amat, mungkin lagi gerak-gerak aja orang tuanya atau apa gitu. Sampai menegur secara wajah dan mungkin di sini kesel, marah gitu. Tapi bahasa tubuh harus tenang, harus menyampaikan secara bijaksana, kasih. Nah, kayak gitu-gitu ada pelajarannya atau bisa kita kuatkan di seni pantomim itu gitu. Ketika orang belajar pantomim. Nah itu kan dari sisi pelakunya gitu, dari Mas Septiannya. Kalau saya sebagai penonton awam, bagaimana cara menikmati sebuah pertunjukan pantomim? Nah, cara mengapresiasi ketika menonton pantomim, yang pasti kita harus memainkan imajinasi. Ya, kita harus fokus kita nggak bisa sambil makan kacang atau sambil ngobrol, itu nggak bisa. Kita harus fokus melihat gitu. Nah, di dalam gerak tampilan pantomim juga berbeda-beda. Ada yang secara realis, jelas gitu ya. Ada juga secara abstrak. Nah itu tergantung dari si senimannya dan pertunjukannya. Tapi ketika penonton melihat, dia harus fokus dan dia resapi gitu. Oh ternyata nanti akan ada pesan yang didapat dari si pemain pantomimnya untuk penontonnya. Karena selama ini saya masih agak bingung ya. Kan kalau saya stand up comedian, kepada penonton outputnya adalah tertawa, goalsnya tertawa. Nah kalau pantomim tuh goalsnya terhadap penonton tuh keheningan ya. Ketika dia, kalau saya karena saya senang hiburan ya, senang menghibur, tetap output yang saya harapkan tawa ketika saya menghadirkan kelucuan. Gitu ya. Tawa tetap. Nah keheningan itu ketika dia saya ajak masuk ke dalam dunia imajinasi. Misalnya saya sedang sedih, kehilangan sesuatu gitu. Ketika penonton hening, saya ngerasain mereka masuk ke dalam cerita saya. Terlibat gitu. Kecuali kalau kita punya konsepnya sedih ini masih terdengar orang ngobrol lagi gini, berarti nggak fokus mereka kayak gitu. Berarti tetap goalsnya adalah supaya penonton tuh bisa terlibat di dalam cerita kita. Di dalam cerita. Pantomim kan selalu berekspresi. Capek nggak kadang-kadang Mas? Semuanya pasti capek ya, pikiran dan tenaga gitu, pasti. Apapun ya, termasuk juga pantomim. Apalagi ketika kita banyak menghadirkan karakter-karakter gitu. Kayak nanti di Bogor saya coba ada sedikit throwback ya. Saya menghadirkan 3 pahlawan gitu. Saya akan memainkan 3 karakter yang berbeda gitu. Nah itu cukup menguras tenaga dan pikiran karena selalu berubah. Pertunjukan saya di tahun kemarin, tahun ini sama tahun yang akan datang tuh pasti berubah. Cerita tetap, tapi cara saya melakukannya berbeda. Dan itu yang saya dengar dari teman-teman ya, itu yang mereka suka. Jadi selalu ada kebaruan-kebaruan di setiap pertunjukan saya gitu. Dan saya coba untuk itu. Jadi saya juga sedikit termasuk orang yang bosan juga kalau melakukan hal yang rutin itu aja tanpa ada yang saya kasih kebaruan gitu. Kayaknya bosan juga. Akhirnya saya coba setiap pertunjukan saya kasih yang baru. Ada penambahan. Iya.
Berarti di tahun ini agak sedikit ekstra kerja keras ya. Karena yang tadi Mas Septian bilang mau jadi 3 pahlawan. 3 pahlawan, ya. Nah, 3 pahlawan yang cukup berat sama hidup itu. Oke, kalau meranin itu apa tuh istilahnya? Meranin suatu tokoh tuh apa namanya di dalam pantomim? Memerankan sama. Memerankan tokoh sama. Sama ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memerankan seorang tokoh atau sebuah tokoh, tapi kita tidak mirip dengan tokoh tersebut? Kemiripan itu yang dihadirkan di dunia seni pantomim itu hanya gestur ya, atau kebiasaan orang pada umumnya. Ya, habitnya ya. Gitu. Kalau biasanya orang nangis keluar air mata gitu, turun bibir turun, semuanya turun, itu kesedihan gitu, itu sama. Kemiripan itu, universal expression itu yang dipakai di seni pantomim. Jadi berbeda dengan impersonate ya, misalnya menirukan seseorang tokoh apa segala macam gitu, itu beda lagi gitu. Jadi nggak spesifik gitu nggak ya? Spesifik. Kita lebih pada mengekspresikan perasaan, situasi, cerita, terus pesan. Nah, itu tuh yang agak sulit tuh. Karena pantomim kan main emosi, Mas. Iya kan? Kadang-kadang ada nggak di satu titik Mas Septian tuh capek terhadap gangguan hal yang di luar diri kita gitu. Apa kira-kira tuh? Nggak mood atau apa? Sebetulnya ini aja ya. Mungkin kalau sekarang ini saya lebih kepengen ada generasi penerus saya aja. Regenerasi. Gitu ya. Karena biar bagaimanapun faktor fisik pengaruh, umur itu pengaruh, betul, gitu ya. Pasti. Nah, saya berharap kalau saat-saat ini lebih pada regenerasi, gitu. Saya kepengen ada penerus, gitu ya. Penerus bukan hanya di dunia pantomim, tapi di dunia pantomim aja, tapi pengurus pemikiran-pemikiran, gitu. Ya. Karena banyak yang dalam dunia seni pantomim dia punya teknik sendiri, punya metode sendiri, atau punya gagasan sendiri gitu. Nah, yang ada di saya sekarang, saya lebih pada itu tadi, dunia hiburan ya, lebih kepada komersil gitu ya, menyiapkan apa yang diingini masyarakat kita bisa sampaikan melalui media pantomim yang kalau bisa dibilang ya lebih modern. Lebih modern dari tahun sebelumnya ya. Iya. Nah, kalau teknik dasar dari pantomim itu apa, Mas? Penjiwaan sebetulnya, bagaimana kita bisa menjiwai, bisa menganalisa dengan detail. Ya, kadang-kadang orang itu kebanyakan secara umum lebih senang baca headline daripada isinya. Gitu. Iya. Betul. Di pantomim nggak bisa gitu. Kita harus full detail, headline plus isinya. Gitu. Karena kita akan paham gitu. Misalnya kita orang sedih nggak ini terus begini aja udah cukup gitu. Tapi dia harus menyampaikan detail-detail tangannya gitu ya. Untuk menyampaikan kesedihannya itu dia harus sampaikannya secara detail gitu. Kayak minum, orang cepat-cepat aja mau selesai gitu-gitu, makan juga gitu. Tapi di pantomim nggak bisa, dia harus megang gelasnya seberapa, minumnya dingin atau panas. Beda itu ya? Beda. Assessmentnya beda, ininya beda, treatmentnya beda. Cara kita tangan tubuh ini ketika kita mengimajinasikan ini gelasnya besar, gelasnya kecil, gelas champagne, gelas teh, gelas kopi itu punya perbedaan bentuk gitu. Wow. Itu yang harus kita. Jadi nggak hanya sekedar minum. Kamu minum terus tiba-tiba ketemu teman terus jalan naik motor gitu. Nggak hanya itu aja yang kita, tapi sebelum ketemu teman di dalam minum itu membuat teh hangat. Di teh hangat itu akhirnya diberikan sama teman juga minum sama-sama enak.
mereka berbicara ingin pergi ke tempat sesuatu apa itu harus dijelaskan lewat gerak. Oh, makanya sedetail mungkin. Harus sedetail mungkin. Supaya kita bisa sebagai penonton bisa ngerasain. Oh ini jadi masuk ke dalam cerita kita. Iya, nggak terlalu general ya. Ya. Oh itu tuh yang susah tuh ya. Mas. Ya, itu proses harus dilatih terus. Nah tapi kan Mas Septian kan udah berkecimpung di dunia pantomim dan film lumayan lama nih. Harusnya begitu nge-switch atau pindah ke film agak sedikit mudah bukan? Apa ya. sama aja? Mudah juga tapi sulit juga karena kesulitan yang sekarang yang biasa saya hadapin ketika sudah masuk dialog. Oke. Karena kadang-kadang dialog dan ekspresi nggak sinkron gitu. Nah kita maunya detail ekspresinya seperti ini sementara dialognya karena scene-nya panjang agak diulur-ulur gitu. Nah kita harus pandai untuk ngeramu. Ya udah expression emosinya di sini aja kayak gitu. Berarti begitu ke film yang ininya kuat, yang dialognya justru yang ya dialognya yang harus kita juga pelajarin karena setiap bait-bait dialog itu ada punya pesan sendiri gitu. Nah, itu yang harus kita kasih emosinya, kita harus kasih karakternya. Nah, itu dia. Kan kadang-kala kalau misalkan orang tahu nih image-nya Mas Septian Dwi Cahyo ini adalah seorang pantomim. Nah begitu dia berakting, pasti mindsetnya, oh Mas Septian jadi si A, gitu. Nah itu tuh pengen dihilangin tuh Mas Septian yang pantomimnya dihilangin bisa tuh. Bisa tapi perlu waktu. Perlu waktu karena kita juga perlu waktu untuk observasi si tokoh itu. Misalnya waktu itu saya mau jadi Den Bagus, saya mempelajari semua film-filmnya Den Bagus, saya coba masukkan kejiwaannya, gesturnya, kejailannya, apapun tentang Charlie Chaplin ke dalam diri saya. Gitu. Ketika itu kurang lebih ada tahunan untuk saya benar-benar bisa masuk jadi parodinya Charlie Chaplin. Gitu. Nah, selesai Den Bagus, ketika syuting yang lain saya harus coba ngebuang itu. Nah itu perlu proses juga dan itu tahunan juga ya. Karena ketika apapun yang kita udah bangun kayak kita bangun rumah bertahun-tahun rapi gini pasti bongkarnya juga lama gitu. Desain ulang pasti lama pasti lama diketok-ketok lagi dirubuhin kayak gitu. Nah proses kita menjiwai apapun perlu proses waktu juga. Ya. Nah, kalau anak generasi muda zaman sekarang pengen gabung ke pantomim, ada tuh wadahnya? Ada. Jadi kita punya grup juga, grup komunitas pantomim Indonesia. Itu ada seniman-seniman yang tersebar di seluruh Indonesia, gitu. Jadi bisa, misalnya mereka mau mencoba untuk belajar ataupun mendalami seni pantomim, bisa gabung juga, bisa mungkin di kota-kotanya bisa mencari tahu gitu ya siapa seniman-seniman pantomim. Oh tapi itu udah menyebar ke berbagai kota di Indonesia? Ya. Ada itunya nggak Instagramnya Mas? Instagramnya belum ada. Sekarang masih grup WA ya. Oh grup WA. Ya tapi yang pasti kalau kita mengunjungi suatu kota ditanya aja tuh ya. Ya misalnya ada yang di Bogor, di Bandung, di Jogja, di Palembang, di Surabaya, itu tinggal searching aja siapa pemain pantomimnya gitu. Pasti ada. Kayak ini ya, kayak komunitas stand up juga gitu. Ya. Ada di kota-kota. Di kota-kota ya. Nah kalau stand up kan punya kalau saya pribadi stand up komedian tuh bikin special show. Ibarat musisi itu album. Nah kalau dari sisi pantomim tuh apa tuh? Kalau menurut saya mereka harus perform tunggal. Sama ya perform tunggal. Ya, dia harus punya judul-judul pantomim atau karya-karya pantomimnya secara khusus ditampilkan buat penonton. Itu kalau penampilan tunggal berapa durasinya sih? Minimal 1 jam. Sama ya 1 jam juga. 1 jam juga, ya. Wow. Jadi kita harus mainin karya-karyanya selama 1 jam itu. Udah berapa karya yang dihasilkan Mas Septian dari dulu sampai sekarang? Udah lumayan banyak, tapi kalau untuk yang juang ini saya
coba sortir hanya ada 6 karya yang saya tampilkan. 6 karya. Oh, 6 karya itu satu karyanya 1 jam? Enggak, ada yang variatif, ada yang cuma 5 menit, ada yang 15 menit, ada yang 10 menit. Nah, kalau pertunjukannya itu modelnya gimana tuh? Kalau pantomim show tunggal tuh? Yang pasti ketika kita bikin pagelaran itu bisa dibilang minimalis ya, karena benar-benar kita hanya bicara menyampaikan pesan lewat gerak tubuh gitu. Jadi unsurnya panggungnya itu harus minimalis, lebih dominan geraknya, gitu, tampilan geraknya. Sebenarnya sama sih stand up kan juga nggak perlu dekor yang mewah-mewah gitu. Dia cukup mic, si komikanya udah menyampaikan pesan dan audio mungkin ya. Iya. Gitu. Itu juga sama pantomim Sama juga, Mas. audio. Kalau memang dibutuhkan audio, kita harus pakai sound system yang cukup juga. Oh, kirain ada sound effect segala macam, dubbing gitu ada? Itu biasanya kita siapkan sebelum ini. Jadi emang sudah digital, sudah kita tinggal play aja. Berarti di show tunggal itu si orang Pemusik. Bukan, pantomimer ya? Pantomimernya itu berarti berlakon di dalam cerita? Iya. Selama 1 jam itu? Selama 1 jam itu. Wow. Jadi misalnya salah satu ceritanya misalnya dia dating ya. Dia berkunjung ke rumah pacarnya. Dia menceritakan kondisi remaja saat tahun itu gitu ya. Dari persiapan, dari dia mencoba cari kendaraan menuju ke rumah pacarnya, kendala-kendalanya sampai ketemu pacarnya, terus mereka melampiaskan rasa kangennya segala macem gitu, sampai konflik. Konflik dan berujung ending yang surprise. Di setiap karya saya selalu saya coba untuk memberi ending yang surprise, yang ya menjadi kejutan, kalau punchline ya. Berarti hampir sama ya, maksudnya ada karakter, ada penokohan, ada masalah, alurnya kayak gitu. Terus scene by scene-nya gitu tetap ada. Tapi itu Mas Septian sendiri atau ada pantomimer lain? Enggak, sendiri. Wow. Yang itu saya bilang kalau cerita 3 pahlawan ya saya memerankan ketiga-tiganya gitu. Di dalam satu ya. Kalau 3 pahlawan kurang lebih 15 menit. Itu yang terpanjang ya. Itu juga panjang, iya. Penasaran nih, saya pengen lihat gimana. Silakan, harus nonton. Tahun ini bikin pagelaran tunggal berapa kota? Tahun ini. Yang sedang proses 3 kota. 3 kota. Berarti tahun ini mau bikin di Bogor. Di Bogor. Apa tuh tajuknya apa, Mas? Tetap Juang, karya 40 tahun. Juang karya 40 tahun. Udah 40 tahun Mas Septian berkarir. Ini adalah bentuk karya terbarunya di usia yang ke-40. Rencananya mau diadain di Bogor. Tanggalnya? Tanggal 3 September 2022. 3 September 2022. Lokasinya belum? Gedung Kemuning. Oh, Kemuning Gading. Lah itu tuh. Itu representatif banget untuk. Betul. Udah cek kan kemarin ya? Udah. Saya udah lihat. Dan memang hanya satu-satunya gitu di situ ya. Nggak ada lagi. Kan nggak mungkin di kafe gini ya. Iya. Jadi ya nggak apa-apa lah, dimanapun tempat saya coba untuk menjalankan. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran pengen nonton pertunjukan tunggal dari Mas Septian Dwi Cahyo bertajuk Juang, tahun ini ada di Bogor tanggal 3 September. Hari apa berarti? Sabtu. Tanggal 3 September hari Sabtu di Kemuning Gading. Harga tiket udah bisa dibocorin, Mas? Boleh. Ini sekarang pre-sale di 75.000. Nah, pre-sale 75. Nanti tanggal 10 lewat udah naik 100.000. Ya. Oke, itu masih oke lah ya untuk sebuah pertunjukan dari Mas Septian. Silahkan dibeli. Saya juga penasaran nih, jadi pengen lihat gimana kalau misalnya pantomimer 1 jam gitu ya. Penasaran juga gitu. Yang pasti ketika nonton pantomim kita
melatih imajinasi, ya pasti. melatih imajinasi kita, konsentrasi kita, terus lebih saya memberikan kenangan yang indah buat penonton saya, siapapun itu gitu ya. Jadi saya mencoba untuk menoreh kenangan indah buat mereka semua. Luar biasa, keren banget. Nah Mas, penasaran saya sebelum kita tutup, kalau komika atau stand up comedian kan ada interaksi antara penonton dengan si performer ya. Kayak misalkan diceletukin apa. Nah pantomim tuh kendalanya apa tuh? Itu tadi, ketika kita fokus, mereka tidak akan terucap, mengucap apa, membuat kebisingan gitu ya. Ketika benar-benar konsentrasi. Tapi beda kalau ketika si pemain pantomim itu mengajak. Gitu. Itu rata-rata yang saya ini mainkan, mungkin 75% mau naik ke atas panggung gitu. Karena saya meyakini itu mereka sudah satu frekuensi imajinasi sama saya. Jadi mereka mau merasakan ada di atas panggung. Saya ngelihat 75% lah kurang lebih. Mereka tuh mau semua naik ke atas panggung dan terlibat langsung gitu. Wah, gila tuh. Berarti benar-benar masuk banget ya si emosi dan ceritanya. Luar biasa sekali. Nah, itu Mas ajarin saya itu dong Mas, sedikit yang ini. Kan yang banyak kan yang kaca katanya gini. Kalau itu tuh gimana? Nah, yang utama kan tadi saya bilang dasarnya fokus dulu, penjiwaan. Penjiwaan. Nah, bagaimana berpikir, mengimajinasikan depan ada kaca. Kaca, mau kaca atau mau tembok? Beda ya? Iya tadi beda. Yang gampang apa? Yang gampang sebetulnya tembok. Tembok boleh deh tembok. Ya, kalau tembok mata itu melihat ke tangan, karena di sini nggak ada sesuatu yang bisa kita lihat ke sana. Kalau kaca kita bisa lihat orang dalam sana, tembusannya gitu. Tapi kalau tembok kita harus lihat jarinya, lihat ini areal datarnya tembok ini. Gitu. Berarti jadi ya kita rasain ini temboknya. Nah, tembok itu nggak, kalau begini ada batu-batunya temboknya. Beda juga ya itu ya. Beda. Gitu. Kalau tembok Cina juga beda ya. Iya. Kalau ada yang bata juga kan kita megangnya beda. Kalau tembok yang sudah yang halus itu berarti rata. Ini semua harus rata. Gitu. Gini berarti. Terus ini kita rasakan dulu ini benar-benar tembok gitu ya. Nah, pantomim itu ada namanya optical illusion. Ya. Dimana ilusi penglihatan penonton yang kita mainkan. Nah, cara mainkannya itu ketika kita sudah menghadirkan bentuk ini, tembok ini, kita bantu ilusinya dengan kita gerakin badan kita. Gitu. Ini teknik ilusinya di sini. Gitu. Ini gerak gitu. Itu ilusinya. Makanya waktu zaman dulu ada yang gini gitu ya, gitu. Atau yang ini terus gitu. Ini ilusinya nih. Ilusinya di situ. Ilusi optikalnya di situ. Berarti kita mancingnya ini tembok, terus gerak sininya ya. Wah, susah juga Mas, benar. Tapi setidaknya saya tahu ya kalau basic ilmunya seperti itu kan. Itu. Kita apapun ya, nyender. Juga. Nah, ini apa namanya? Tumpuannya. Nah, ilusinya ya tangan, kepala, badan gitu. Ininya sih harus tetap gitu. Gila. Saya susah ini Mas. Susah ini. Harus berproses. Saya aja tahunan kan. Iya deh, teman-teman semua, terima kasih banyak yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa dibeli tiketnya yang bertajuk Juang. Ini special show atau pertunjukan tunggal dari Mas Septian Dwi Cahyo. Hadir di Bogor tanggal 3 September hari Sabtu di Kemuning Gading Bogor. Terima kasih sebelumnya, kita ketemu di sana. Kalau yang sempat hadir, saya tunggu ya. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak. Mungkin Mas Septian itu aja sama-sama yang bisa kita obrolin. Siap. Terima kasih atas ilmunya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain. Siap, harus nonton juga. Iya, saya nanti nonton. Siap. Thank you. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. 3, 2, 1, cut. Berapa menit?
Siap.